Oke, baik Bapak Ibu. Bu Sulfa, izin untuk memulai acara Ya, ini. silakan Bapak. Oke, terima kasih. Pak Tommy sudah direkod ya. Oke, terima kasih Pak Tommy. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Zulfatus Salihah dari SMK Negeri 1 Sugro selaku Ketua MGMP untuk akuntansi Kabupaten Mojokerto dan juga di sini ada Bapak Tommy Rizky Salguni juga selaku pemateri untuk pelatihan akurat dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join. Di sini ada Bu Meike, ya tadi alhamdulillah sudah terima kasih Bu Meike. Kemudian ada Bu Vivi, ada Bu Wiwi, dan Bu Rizka dan Bu Tri Utami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bertatap muka secara virtual Bapak Ibu di pelatihan Qurate ini di mana pelatihan ini adalah merupakan pengabdian kami. Ada saya, Pak Tommy, dan Pak Adrian, dan juga adik-adik mahasiswa dari akuntansi FEB Universitas Negeri Malang dengan judul Inovasi Pembelajaran Akuntansi melalui pemahaman software accurate ya bagi guru MGMP akuntansi dan alhamdulillah di sini kita diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan MGMP Akuntansi Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan di mana skema ini adalah merupakan pengabdian program pengembangan keprofesian keberlanjutan ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap sharing dari kita juga tentu saja membawa kebermanfaatan bagi kita semua dan juga nanti tentu saja untuk pengembangan pendidikan terutama di Mojokerto sendiri dan secara umum untuk peningkatan ya, untuk peningkatan skill, soft skill maupun kemampuan accurate untuk adik-adik siswa. Eh, Mungkin Pak Tommy sudah materinya sudah di-share ya. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin sebelum mulai kegiatan ini, semoga kegiatan ini membawa bermanfaatan dan berjalan lancar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum Pak Tommy untuk memberikan materinya, barangkali ada yang mau disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Bu Sulfatus selaku Ketua BNPB Akuntansi Kabupaten Mojokerto. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan ke Bu Sulfatus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam yang kami hormati Bapak Tatas dan Bapak Tommy selaku narasumber pengabdian masyarakat terkait inovasi pembelajaran akuntansi melalui pemahaman software accurate bagi guru MGMP Akuntansi Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita tetap semangat bisa melaksanakan kegiatan online. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tatas sama Pak Tommy atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Sumpah, matur nuwun atas sambutannya. Mungkin langsung saja ya kepada Pak Tommy untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu, ya, terutama untuk pelatihan accurate ini, di mana ini sudah memasuki tatap muka kedua, di mana Alhamdulillah di tatap muka yang pertama secara offline, Bapak Ibu semuanya antusias ya mengikuti kegiatan, terutama saat pengentrian identitas atau setup database di awal. Dan semoga di hari ini agenda kita untuk pencatatan transaksi-transaksi dimulai dari hal-hal yang dasar mungkin Bapak Ibu sampai nanti di pertemuan berikutnya akan bisa terlaksana juga dengan maksimal. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Tommy Rizky Saldo. Oke, baik. Terima kasih Pak Tatas. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan pelatihan Accurate MGMP Akuntansi Mojokerto. Untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan kemarin terkait dari kasus yang sudah kita kerjakan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi harapannya sih dalam satu atau dua kali pertemuan itu insya Allah sudah selesai. Gitu nggih.
Sehingga nanti apabila dirasa mau lagi, karena memang target kita ya minimal kurang lebih 4 pertemuan gitu. Jadi 2 pertemuan online dan 2 pertemuan offline. Harapannya sih 4. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa masih memerlukan ilmu lagi, kan kemarin yang saya lihat Bapak Ibu ternyata punya soal ya, punya buku untuk pelatihan kepada siswa yang MGMP serta dari pihak UTS atau Ultima Technosolusindo. Jadi kalau memang mau dirasa membahas soal-soal yang ada di buku juga boleh, nanti kita juga akan bahas gitu nggih. Sehingga nanti Bapak Ibu mempunyai kesiapan dalam pelatihan dalam mengajar nanti nggih. Baik Bapak Ibu di sini sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui nggih Bapak Ibu nggih, tapi di sini saya akan sharing. Jadi apabila memang ada kelupaan atau kesalahan nanti kita bisa diskusi bersama nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saran saya Bapak Ibu itu pertama tentu membuka eh, database yang sudah dikerjakan nggih. Saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau joinnya mau pakai laptop boleh, mau pakai HP boleh, tapi memang lebih enak joinnya itu pakai HP kalau saran saya. Karena Bapak Ibu kan fokus dalam mengerjakan Accurate-nya itu menggunakan laptop. Tapi kalau mau menggunakan laptop juga tidak apa-apa. Pertama, Bapak Ibu bisa membuka database yang sudah kita kerjakan kemarin, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi untuk soalnya itu sudah ada di buku yang ketinggalan bisa silahkan mengikuti sesuai dengan yang sudah ada yang sudah kita buat kemarin. Gitu nggih. Kemarin kita sudah selesai membuat neraca induk skontro gitu nggih atau neracanya kemarin sudah dicek sudah sama gitu Bapak Ibu. Nggih, kalau sudah maka kita akan lanjut Bapak Ibu. Tuh, ya. Mungkin saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang baru membuka laptop atau baru membuka materinya, silahkan saya beri kesempatan mungkin 1 menit ya, 1 atau 2 menit ya. Jadi 19 nanti kita akan lanjut lagi. Gitu, Ki. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, bisa dibuka dulu, soalnya bisa dibaca-baca dulu, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa memahami untuk persoalannya. Sebenarnya di sini sudah ada kuncinya, Bapak Ibu. Ini adalah kunci jawabannya. Tapi saran saya kita juga harus mempelajari bagaimana mekanisme dari soalnya. Untuk sertifikasi CADE, untuk jadi atau Certified Accurate Data Entry, berbedanya dengan CAP soalnya lebih sederhana, Bapak Ibu. Jadi ada bukti transaksi seperti ini, maka kita input. Gitu nggih. Jadi seperti itu. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, kita juga baca ya. Untuk persoalannya di transaksi pertama, tanggal 2 Januari 2018, terjadi pembayaran biaya telekomunikasi bulan Desember 2017 yang sudah diakui pada bulan Desember 2017 ke akun hutang biaya. Pembayarannya dengan menggunakan bank. Oke, jadi ada pembayaran biaya telekomunikasi, nggih. Jadi di sini itu masuknya kas dan bank pembayaran. Kenapa? Karena di sini ada transaksi pembayaran untuk membayar biaya telekomunikasi. Gitu nggih. Karena di sini ada membayar biaya telekomunikasi, berarti kas dan bank pembayaran. Gitu. Jadi untuk keluar uang sebenarnya ada dua, dua kemungkinan Bapak Ibu. Jadi untuk keluar uang itu bisa melalui kas dan bank pembayaran atau bisa juga dari pembelian nanti masuk di pembayaran pembelian. Tapi karena di sini itu pembayaran biaya telekomunikasi bukan dari transaksi pembelian, maka masuknya di kas dan bank lalu masuknya di pembayaran. Gitu nggih. Jadi kita klik kas dan bank lalu klik pembayaran.
gitu. Kas dan banknya di sini membayar dengan apa? Di sini industri nomor pembayaran melalui bank. Oke, jadi kita cari bank. Tanggalnya kita samakan dengan tanggal transaksi Bapak Ibu, yaitu tanggal 2 Januari 2018. Gitu nggih. Jadi kita ikuti 2 Januari 2018. Nomor bukti itu kita bisa off-kan. Kalau memang tidak ada nomor bukti, maka langsung aja dibuat secara otomatis Bapak Ibu. Tapi di sini karena ada nomornya, maka kita ikuti saja, yaitu 1102. Ini ada titik apa? Oh titik ya, titik. Titik 2018 titik 01 titik 00001. Itu Bapak Ibu. Nah, kontra akunnya pembayarannya pada hutang biaya. Kita coba lihat hutang biaya dapat tidak. Ada hutang biaya sebesar 12.500.000. Itu nggih, 12.500.000. Lanjut, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dan di sini ada keterangan pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017. Kita masukkan ke bawah nomor di bawah ini, Ge. Yang kedua, nomor ceknya bisa dikosongi karena tidak ada penerimanya karena tidak jelas maka tidak usah diisi, gitu, Ge. Jadi tinggal catatannya pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017 gitu. Jadi untuk pengisiannya kita samakan dengan keterangan Bapak Ibu. Hukumnya mengisi catatan apa? Sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu. Meskipun tidak diisi tidak apa-apa. Kata-katanya berbeda dengan saya, boleh misalnya pembayaran telekomunikasi. Nah, misalnya kayak gitu aja itu boleh karena tidak ada pengurangan apabila salah dalam menulis catatan. Yang penting yaitu di sininya nggih, di yang pertama Bapak Ibu ini harus sesuai begitu. Ini merupakan transaksi pertama. Oke. Untuk selanjutnya kita tunggu dulu nggih Bapak Ibu nggih bisa mengikuti. Nanti kita akan lanjut lagi 1925 Bapak Ibu nggih. Jadi yang masih ketinggalan silahkan diikuti untuk keterangannya di mana pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017. Oke, bisa diikuti dulu nggih Bapak Ibu. Oke, sebentar saya mau ke toilet sebentar nih Bapak Ibu sambil menunggu 2 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan ke transaksi yang kedua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sambil mencoba dan menunggu Bapak Tommy. Nanti jika selama kegiatan berlangsung, jika ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, ya, mboten napa-napa bisa dipotong saja untuk ditanyakan kepada uh, Pak Tommy nanti ya. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan, terlalu cepat, terus kemudian ada hal yang masih belum apa dipahami atau kelewat itu bisa disampaikan. Mboten nuwun, Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjut lagi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau sudah maka di save. Oke. Untuk accurate
baru bisa kita cek penjurnalannya kalau sudah di save ya Bapak Ibu. Ketika sudah di save, kita pengen tahu gimana sih jurnalnya gitu nggih. Jadi kita klik list warna hijau yang ada di sini nggih. List warna hijau. Setelah itu klik transaksi yang terakhir tadi. Nah, setelah kita klik transaksi yang tadi, maka di sini ada lain-lain Bapak Ibu. Lain-lain di sini ada rincian jurnal. Jadi di sini ada, oke. Jadi seperti ini, oke. Jurnalnya yaitu hutang biaya pada bank, gitu, oke. Sesuai dengan yang ada di soal. Itu, oke. Sudah. Jadi itu, oke. Jadi kalau Mayop kan pakai bisa langsung dicek ya, meskipun belum di save ya. Tapi kalau accurate tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi harus disimpan dulu, gitu. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua, perusahaan melakukan pembelian secara tunai, Bapak Ibu. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai dengan info sebagai berikut. Oke, dari kata kunci ini, meskipun saya belum melihat fakturnya, itu sudah jelas itu masuknya di pembelian, Bapak Ibu. Pembelian, karena secara tunai, itu harusnya masuknya kan di pembayaran, G, karena kan ada tunai. Tapi tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita awali, pokoknya transaksi yang terakhir itu harus diawali dari faktur dulu. Ya, jadi setelah faktur baru di pembayaran pembelian. Jadi prosesnya nanti dua kali ini Bapak Ibu. Pertama harus difaktur dulu untuk mencatat adanya pembelian. Kalau berhenti di faktur tanpa pembayaran itu namanya pemberian kredit Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi karena di sini ada pembelian tunai, jadi setelah difaktur harus diproses pembayaran. Gitu nggih. Jadi prinsipnya kalau dua langkah, kalau tunai itu dua langkah, kalau kredit itu satu langkah. Dua langkahnya faktur di proses pembayaran, satu langkah. Kalau secara kredit cuma di faktur saja. Oke, sekarang kita masuk di pembelian lalu faktur pembelian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nggih Bapak Ibu nggih. Bisa langsung on mic gitu nggih. Karena kebetulan saya tidak bisa melihat Bapak Ibu siapa yang nanti mau bertanya. Oke, ke pemasok tunai gitu nggih. Jadi di sini ada kopnya adalah pemasok tunai. Seharusnya kalau ini pemasok tunai itu bukan faktur pembelian nggih. Fakturnya harusnya penjualan nggih. Pemasok tunai. Karena eh, pemasok tunai itu melakukan penjualan. Jadi harusnya ini faktur penjualan harusnya soalnya nggak apa-apa. Yang penting kita memahami maksudnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan tanggal 3 Januari 2018. Gitu ya, sesuai dengan soalnya 3 Januari 2018, nomor formnya sebenarnya di sini tidak ada nggih nomor formnya gitu. Adanya nanti ketika transaksi pembayaran. Jadi tidak usah diisi nggak apa-apa gitu nggih. Karena yang ada itu nomor faktur. Kalau nomor faktur ada di sini Bapak Ibu. Sedangkan di sini kan tidak ada nomor formnya. Jadi tidak usah diisi. Jadi tidak usah di-off-kan. Apa saja yang mau dibeli? Pertama tepung beras sejumlah 50, harganya 14.500, diskonnya nggak ada diskon, lalu kita lanjut. Gitu saja nggih Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu sulit. Lalu kanji, tepung kanji, kuantitasnya 10, harganya 9.000, diskonnya juga tidak ada diskonnya. Gitu. Lanjut. Jadi nanti kalau terlihat seperti ini Bapak Ibu.
Jadi 14.500 dan 9.000, totalnya 725 dan 90.000. Persis seperti ini. Yang berbeda ternyata PPN-nya, Bapak Ibu. Ini PPN pakai masih 10%. Kenapa? Karena transaksi tahun 2018 masih pakai tarif PPN 10%. Kecuali transaksi tahun-tahun ini pakai PPN 11%. Jadi kita rubah Bapak Ibu, di sini ada tulisan PPN, ada persentasenya, itu kita rubah tarifnya menjadi 10%. Gitu ya. Jadi tinggal diklik aja, langsung dirubah transaksinya jadi 10%. Sudah sama persis ya, Bapak Ibu. Sudah sama nominalnya 896.500. Oke, untuk halaman mukanya ini sudah. Tapi yang belum nanti di info lainnya ini kita isi. Yang ketiga, ini ya kalau ada biaya lain-lain. Tapi kan nggak ada biaya lain-lain, gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita cuma mengisi di info lainnya. Gitu. Cuma bisa diikuti dulu, Bapak Ibu, transaksinya seperti ini. Gitu. Oke. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu 1 menit untuk mengikuti. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke info lainnya. Ini hanya selesai di faktur. Harus nantinya diproses pembayaran. Gitu nggih Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini pembelian secara tunai. Kalau kredit langsung aja disimpan, sudah selesai. Tapi karena ini di penjualan secara tunai, maka pembelian secara tunai, maka diproses pembayaran. Gitu. Tapi kita lengkapi dulu Bapak Ibu untuk ini ya, masih belum lengkap. Kita lanjut lagi yang kedua, di info lainnya nomor faktur kita isi Bapak Ibu, yaitu 09987 nggih. 09987 syarat pembayaran tidak ada, dibiarkan saja. Alamat bisa diklik. Keterangan kita isi berarti pembelian secara tunai kepada pemasok tunai. Gitu, gitu. Untuk keterangan seperti apa bebas. Tidak ada standarisasi dari keterangan. Hanya menambah informasi saja. Oke, untuk selanjutnya tanggal pengiriman. Kalau tidak ada, maka kita samakan dengan tanggal transaksi, Bapak Ibu. Gitu nggih? Karena asumsinya setelah barang dibeli langsung dikirim. Oke, pengirimannya tidak ada. Gitu. Oke, jadi langkah kedua dilengkapi nomor fakturnya, lalu alamatnya diisi, keterangannya diisi, tanggal fakturnya disesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal pengirimannya juga disamakan dengan tanggal transaksi. Apakah ini sudah selesai? Sekali lagi ini belum, nggih, Bapak Ibu, karena di sini ada penjualan secara tunai. Pajak diulang, Bapak. Pajak, pajak cuma merubah ini, jadi diklik saja di sini. Nanti dirubah tarifnya menjadi 10%. Lanjut. Situ nggih, pajak. Setelah pajak, nanti masuk ke kolom-kolom ini. Itu nggih. Oke, kita tunggu dulu nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau sudah, nanti ini lanjut ke proses pembayaran, yaitu di proses pembayaran. Gitu. Oke, kita tunggu sebentar nggih untuk Bapak Ibu yang tertinggal. Kalau tertinggal, saran saya yang wajib diisi yang apa? Yang ada bintangnya saja. Saran saya itu dulu, biar cepat. Nanti kalau ada sisa waktu, bisa untuk diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, gitu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi nggih, Bapak Ibu nggih. Setelah itu kita lakukan proses pembayaran. Karena di sini secara tunai. Kalau ini langsung disimpan, itu namanya
transaksi penjualan secara pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai harus dua langkah, harus diproses pembayaran gitu. Tuh. Oke, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. 1 menit lagi kita akan melanjutkan. Itu 19.36 nanti. Itu tadi itu Bang. Sudah Itu ya pajak berarti cuma ini saja dirubah, tidak ribet sekali. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, berarti kan sudah. Ini yang ketiga untuk apa? Kalau misalnya ada beban angkut dan beban lain-lain gitu ya, maka masukkan ke sini. Yaitu akan perkiraannya diisi akunya apa. Oke, kalau sudah, sekali lagi karena ini tunai, harus diproses pembayaran Bapak Ibu. Jadi diproses pembayaran. Nah, kalau langsung diproses, ini akan sudah ada isinya Bapak Ibu di sini pembayaran sudah, ini sudah. Tinggal kita isi yang kosong-kosong Bapak Ibu. Pembayaran melalui bank. Ini ya, bank. Nggih. Lalu melalui bank. Nilai pembayarannya direfresh karena tidak berubah nilainya. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 3 Januari 2020 2018. Gitu nggih. Nah, ini ada keterangannya nanti nggih. Yang kedua ada pembayaran atas pembelian tunai. Oke. Metodenya itu tunai atau lainnya. Ini nggih. Tunai atau lainnya keterangannya pembayaran atas pembelian tunai gitu. Sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Jadi pe- pembayaran atas pembelian tunai udah pas, metodenya udah pas, lalu di sini udah oke, ini udah oke, udah oke, udah oke, udah oke, udah oke. Nomor buktinya, oh ternyata belum. Ya sudah, kita masukkan nomor bukti 11.2018.0018.00.001.00002. Oke. Jadi kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Gitu nggih. Eh, Tanya Pak Tommy, Ya, ya, silakan. mohon maaf. Kemarin itu saya sudah mencoba sampai transaksi ke-12 Pak Tommy. Oh, oke. Terus terkait dengan yang transaksi yang dokumen 2.2, kemarin itu saya nulis bank itu loh, saya tulis kas. Untuk mengoreksi itu gimana Pak Tommy? Oke, untuk mengoreksi, ya ini saya berikan contoh nggih. Nah, Lalu ya. kita, kalau sudah ini kan tinggal kita simpan nggih, Bapak Ibu karena sudah selesai, simpan. Oke, Pengaruh ya cara Pak Tommy ya. Bank tidak tertulis kas itu pengaruh ya. nggih, pengaruhnya nanti di laporan keuangan. Jadi di neraca yang berkurang atau bertambah itu di kasnya. Gitu Oh nggih. ya. Jadi Hmm. saran saya ini kan dari transaksi di sini ini namanya pembayaran. Pembayaran pembelian. Jadi masuknya di pembelian lalu klik pembayaran pembelian. Gitu nggih. Oh, Jadi, oke. setelah diklik pembayaran pembelian, list warna hijau yang ada di sini. Nah, lalu cari yang tanggalnya sesuai dengan tanggal eh, yang mau Transaksi. direvisi. Ya. Tanggal 3 nggih. Nah, Oke. diklik tanggal 3, tinggal dirubah. Oh. Di close banknya atau kasnya di Oh. close, diganti ke kas, setelah itu disimpan. Kalau sudah dirubah, nanti ini warna hijau, lalu kita simpan. Kalau warna abu-abu kayak gini, kenapa nggak bisa disimpan? Karena memang kita tidak membuat perubahan. Tapi kalau kita buat perubahan sedikit, itu langsung bisa disimpan. Misalnya saya close sedikit. Nah,
Ini kan Hmm. gitu. Jadi Iya, ya. setelah diganti lalu disimpan. Itu Oke. nggih. Ya, terima kasih Pak Tommy. Nggih, sami-sami. Oke. Oke, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum selesai nggak apa-apa, kita akan eh, bersama-sama. Tapi yang Bapak Ibu selesai bisa mengecek ya, apakah sudah sama atau belum. Tapi kalau misalnya saya juga salah, diingatkan saja ya, karena kan saya juga apa namanya masih sama-sama belajar nggih Bapak Ibu nggih. Oke, di sini itu menginput nomor seri faktur perusahaan. Untuk seperti ini itu tidak kita jurnal. Dulu itu pernah ada fitur di sini itu penomoran pajak. Di Smart Link Text itu ada penomoran pajak. Tapi sekarang itu tidak dipakai lagi, Bapak Ibu. Jadi transaksi 3 itu bisa di skip. Jadi terkait penomoran pajak, ini kan penomoran pajak ya, tidak usah dikerjakan karena memang tidak dilanjutkan lagi fitur itu oleh pihak Accurate gitu. Jadi transaksi 3 aman, kita lanjut ke transaksi 4. Wah, ini transaksi 4 kelihatan banyak sekali nggih. Ada 3 bukti transaksi. Oke, kita baca. Transaksi 4 Januari 2018, CV Baking Cake melakukan pesanan pembelian dengan detail sebagai berikut pada pesanan ini. Oke, CV Baking Cake melakukan DP dan dibayarkan dengan transfer. Dari cerita ini, itu aslinya kita sudah punya bayangan, Bapak Ibu. Pertama, CV Baking Cake itu melakukan pesanan pembelian. Karena CV Baking Cake itu adalah pembeli kita, berarti kita mencatatnya di penjualan Bapak Ibu. Penjualan, lalu pesanan penjualan. Oke, CV Baking Cake pembeli kita. Makanya masuknya di pesanan penjualan. Karena CV Baking Cake mau mesan. Gitu nggih. Jadi ceritanya kayak gitu. Setelah di pesanan penjualan dilanjutkan karena di sini melakukan DP, nanti di penjualan, setelah di pesanan penjualan itu diproses, proses uang muka, gitu nggih. Setelah uang muka, karena di sini secara tunai, dengan transfer, pasti kan ada dana yang keluar. Untuk mengeluarkan uangnya itu harus diproses penerimaan penjualan. Jadi ada 3 langkah. Pertama di pesanan, diproses ke uang muka, diproses ke penerimaan penjualan. Pak, kalau misalnya 2 langkah saja di uang muka penjualan, uang mukanya itu nggak guna jadinya Bapak Ibu. Karena belum dikeluarkan uangnya. Syarat untuk mengeluarkan atau mendapatkan, ini kan mendapatkan ya. Untuk mendapatkan uang muka secara tunai harus diproses penerimaan. Kalau cuma berhenti di uang muka penjualan itu kasnya belum kita terima gitu. Hanya istilahnya kayak woro-woro saja lah istilahnya kayak gitu. Oke, kita mulai nggih. Pertama masuk ke pesanan gitu ya. Pesanan penjualan nanti diproses uang muka. Setelah uang muka, proses lagi pembayaran. Jadi ada 3 tahap. Oke, tahap pertama kita pilih pelanggannya yaitu CV Baking Cake. Nomornya kita off-kan biar bisa kita ganti SO 2018 01 ini saya pernah membuat ini. SO 2018 titik 01 titik nolnya 000 belakangnya ada 1 gitu. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2018 gitu. 4 Januari 2018. Selanjutnya kita ambil di sini Bapak Ibu. Jadi prinsipnya seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kapan kita boleh mengambil di loop? Nah, kayak gini, ketika ini merupakan transaksi pertama. Tapi kalau ada yang melatar belakangi, itu kita harus ambil. Maksudnya melatar belakangi apa? Sebelum transaksi ini, misalnya transaksi tanggal 3 sebelumnya itu ada penawaran dari pihak
penawaran dari pihak perusahaan ke CV baking cake gitu nggih. Jadi maksudnya di penawaran penjualan. Nah, kalau kayak gitu itu harus diproses ambil Bapak Ibu, ambil dari penawaran karena diawali dari proses penawaran sebelumnya. Jadi intinya kalau sudah ada transaksi sebelumnya harus diambil. Tapi ini kan transaksi pertama Bapak Ibu. Pertama itu apa? Ya belum ada transaksi yang latar belakangi. Sebelum ini kan nggak ada transaksi lain. Transaksi lain yang ada hubungannya dengan CV baking cake gitu. Oke, makanya saya bisa leluasa ngambil di sini gitu. Yaitu tepung kanji kuantitasnya ada 200, harganya 17.850, diskonnya 0. Lanjut. Lalu kita tambah tepung ketan, jumlahnya 350, harganya tetap. Oh, punya 359, 350 nggih. Oke, sudah. Lanjut lagi ke yang ketiga ada tepung tapioka. Tepung tapioka jumlahnya 200. Harganya udah oke. 29. Oke. Sudah sama nggih Bapak Ibu nggih. Jadi totalnya udah sama 14.962. Cuma sekali lagi PPN-nya masih 11%. Jadi kita harus rubah menjadi tarifnya menjadi 10% gitu. Sehingga totalnya udah sama 16.458.750 gitu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita input, input, input. Jangan lupa pajaknya disesuaikan. Kalau sudah, nanti kita masuk ke yang kedua, yaitu info lainnya. Di info lainnya, alamatnya kita udah, keterangannya di sini. Oke, pesanan, penjualan dari CV Baking. Eh, Tanggal pengirimannya disamakan dengan tanggal transaksi saja nggih Bapak Ibu. 4 Januari 2018 nggih. Pengirimannya tidak ada keterangannya menggunakan mobil box atau apa, jadi bisa dilewati. Oke, ini langkah pertama Bapak Ibu. Jadi transaksi 4 itu nanti ada 3 langkah karena nanti dilakukan pembayaran DP. Kalau sudah ada pesanan penjualan, nanti harus diproses uang muka. Uang muka itu harus diproses lagi Bapak Ibu, yaitu diproses pembayaran. Karena kalau berhenti di uang muka, maka uang kalian, uang Bapak Ibu, eh, kalau berhenti di uang muka, maka uang dari Bapak Ibu maka belum keluar, gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mengeluarkan atau menerima uang muka harus diproses pembayaran. Oke, kalau sudah kita proses uang muka, Bapak Ibu, di proses uang muka, tanggalnya kita sesuaikan. Ini uang muka. Tanggalnya itu tanggal, em, kalau nggak ada samakan dengan transaksi saja, nggih Bapak Ibu. Tanggal 4 Januari, Januari 2018. Setelah itu ini sudah, ini sudah, ini sudah. Dan faktur pajak disamakan dengan tanggal transaksi, Bapak Ibu. Oke, 16 juta, 458. Oh, ternyata uang mukanya itu sebagian, Bapak Ibu. Yaitu kalau menurut soal di sini uang mukanya hanya 8 juta. Jadi kita masukkan 8 juta saja sesuai dengan soal. Jadi pesanannya memang 16 juta tapi uang apa namanya? Uang mukanya cuma 8 jutanya. Gitu nggih. Jadi berarti masih punya tanggungan berapa? 8 juta lagi yang belum terbayar. Gitu.
Oke, untuk selanjutnya di info lainnya keterangannya berarti DP untuk pesanan penjualan. DP untuk pesanan penjualan. Dan penjualan. Gitu, Bapak Ibu. Apakah ini sudah selesai? Belum. Tinggal satu langkah terakhir karena untuk menyelesaikan ini, karena di sini uang muka harus keluar uang atau menerima uang harus diproses pembayaran. Nah, kayak gitu. Ini merupakan langkah terakhir dari transaksi yang keempat, yaitu tinggal kita isi banknya masuk bank apa namanya ini ya, yang transaksi terakhir. Banknya, oh penerima pakai bank. Oke, penerimanya pakai bank. Nilai pembayarannya boleh kita refresh. Tanggal bayarnya tanggal samakan dengan tanggal transaksi, tanggal 4 Januari, 4 Januari 2018. Oke, kalau sudah, keterangannya pembayaran DP atas pesanan penjualan. Keterangannya kita isi. Oh, ini dengan transfer ya, sesuai dengan soal. Dengan transfer, kita isi pembayaran DP atas pesanan penjualan. Ada satu lagi yang belum diisi yaitu nomor bukti Bapak Ibu. Karena di sini sudah ada nomor bukti 1102 itu. Jadi kita isi 1102 titik 2018 titik 01 titik 000003 gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi tiga langkah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau ada transaksi DP itu nanti harus diproses pembayaran itu wajib karena DP itu pasti keluar uang gitu nggih. Oke, kalau sudah kita simpan dulu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke transaksi tanggal 5? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke transaksi tanggal 5. Ini total ada berapa transaksi ini nggih? Nanti kita paruh jadi dua saja nggih nanti Bapak Ibu. Karena ada kurang lebih ada 30 transaksi, berarti nanti per hari ini kita akan selesaikan sampai transaksi 15. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu karena perjalanan masih panjang. Kita masuk ke sini. Perusahaan melakukan pengiriman atas pesanan CV Baking Cake. Oh, jadi yang sebelumnya itu sudah di ini ya, kita coba lihat 200, 450 dan 200. Oke, di sini adalah pengiriman pesanan nggih, Bapak Ibu. Kita coba lihat dulu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi di penjualan lalu pengiriman, pengiriman pesanan. Lalu setelah itu kita ambil sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, ternyata kita harus sedikit merevisi. Soalnya itu ternyata kurang lengkap di sini. Ini
Ini merupakan lanjutan, kita harus pahami ya, Bapak Ibu nggih. Ini soal ini merupakan lanjutan dari transaksi tanggal 4. Kenapa kok saya mengasumsikan seperti itu? Karena di sini nominalnya sama nggih. Kanjinya 200, ketanya 350, tapiokanya 200. Oh, ternyata berbeda. Oh, kanjinya 200, 350, 200. Oh ya, betul. Berarti ini merupakan lanjutan atau transaksi dari sini. Gitu nggih. Ini merupakan lanjutan ini. Jadi di sini itu pesanan, lalu setelah itu ada di sini nggih. Ada di uang muka dan juga pembayaran. Oh iya. Oke. Berarti ini dari transaksi sebelumnya Bapak Ibu yang diawali dari pesanan. Oke, ternyata tidak terlalu merevisi ini. Berarti nanti kita ambil dari pesanan. Karena ini tadi transaksi tanggal 4 ini kan transaksi pesanan. Oke, kita masukkan CV baking cake. Oke. Jadi ternyata tidak jadi direvisi, ternyata udah aman kok dari sini. Oke, kita lanjut lagi CV baking cake. Setelah itu tanggalnya tanggal 5 Januari 2018. Oke, kita isi 5 Januari 2018. Lalu untuk ini kita nonaktifkan kalau memang ada nomornya. Ada nggak? DO DO 2018 01 00001 gitu ya. Pengirimannya dengan kurir gitu ya. Keterangannya kurir. Jadi kita cari, oh kalau nggak ada, tulis saja manual Bapak Ibu. Kurir. Nanti simpan kurir sebagai data baru gitu. Oke, ini yang penting Bapak Ibu, meskipun di sini itu ada 3 item, kita tidak boleh pakai loop. Karena ini dari transaksi sebelumnya, yaitu ada transaksi namanya penawar pesanan, pesanan pembelian, gitu nggih. Pesanan, ya, pesanan penjualan. Di CV Baking Cake itu kan pesanan pembelian. Oke, berarti ambil dari pesanan. Jadi kalau Bapak Ibu memakai loop ini, itu salah. Jadi harus Bapak Ibu edit lagi, hapus lagi, terus diganti ambil dari pesanan gitu. Kalau kita ambil pesanan coba dicek di loop ini, nanti akan muncul SO 2018 01 001. Nah, udah sama persis kan? 200, 350 dan 200 kita lanjut gitu Bapak Ibu. Pak, kalau saya terlanjur pakai loop yang sebelah kiri, pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti Bapak Ibu itu banyak transaksi yang belum selesai. Maksudnya nyantol di tengah jalan. Ini kok nggak dilanjut-lanjutkan. Kalau nyantol di tengah jalan itu nanti barangnya nggak bisa dijual Bapak Ibu. Nggak bisa dijual atau nggak bisa dibeli lagi. Jadi barang yang sudah diproses di tengah-tengah itu tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, jadi nanti ini pernah kejadian mahasiswa saya kayak contohnya ini. Kayak contohnya kalau ini pengiriman sih. Kalau contohnya nanti di faktur itu akan ada keterangan berapa sih unit yang bisa tersedia terjual. Nah, kalau banyak yang di tengah-tengah nggak dilanjutkan itu produknya bisa jadi 100 tapi ternyata yang bisa dijual cuma 20 gitu. Kenapa? Karena banyak produk yang nyantol di tengah-tengah nggak pernah diproses selanjutnya. Kalau ini kan saya ambil dari pesanan, makanya bisa aman ini. Jadi kalau Bapak Ibu keliru menggunakan loop ini, saran saya di delete, 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 diklik hapus, diklik hapus, diklik hapus. Setelah itu Bapak Ibu pindah ke ambil, lalu di eh, pesanan gitu. Nah, ini.
bisa kita langsung cepat Bapak Ibu karena ada penagihan. Penagihan itu namanya faktur. Jadi bisa langsung diproses di klik faktur gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita eh, lanjut ke proses faktur atau masuk ke transaksi 6? Masih aman ya Bapak Ibu. Jadi, Lanjut, Pak. oke. Jadi ini bisa langsung di save. Kalau di save berarti kita masuk ke penjualan lalu di faktur penjualan atau bisa langsung di proses faktur. Kalau di proses faktur lebih cepat Bapak Ibu gitu. Oke, saya berikan yang lebih lama aja nggih karena kan biasanya kalau mengajari kan by teoritis nggih. Kalau lebih lama transaksi 5 kita selesaikan dulu Bapak Ibu, save lalu lanjut ke transaksi 6. Kalau Bapak Ibu langsung diklik faktur nggak apa-apa. Itu akan lebih cepat. Penjualan lalu di faktur penjualan. Nah, kalau Bapak Ibu langsung diproses, ini langsung ada angkanya, di bawahnya ini juga ada bukan angkanya, sudah ada isinya dan ininya sudah ada isinya. Pelanggannya kita masukkan CV Baking Cake, nomor fakturnya kita off-kan, biar bisa kita masukkan, ini Ge, transaksi 6 sekarang Ge, yaitu masukkan SI, ya, SI 218.01.00 ini. SI 2018.01.00.02. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2018. 6 Januari 2018. Nah, sekali lagi ini merupakan lanjutan dari transaksi sebelumnya. Bapak Ibu, dari transaksi 5. Berarti lanjutan dari transaksi pengiriman. Karena lanjutan dari transaksi pengiriman berarti kita ambil dari pengiriman. Begitu Bapak Ibu. Kita pakai loop, ketemu DO 2018, tiga-tiganya kita kirimkan. Oke, lanjut. Lalu harganya oke, 2414. Pajaknya masih belum sesuai. Kita rubah ke pajak 10%. Oke, sudah sama Bapak Ibu nggih di sini. Cuma ada tambahan uang muka DP karena memang sebelumnya kan udah diproses uang muka tadi nggih. Oke, jadi kita diisi isinya seperti ini Bapak Ibu. Set. Lalu kita perbaiki yang bawah. Tinggal satu langkah terakhir yaitu di info lainnya kita masukkan di sini bukan pesanan ini ya. Tagihan atas pengiriman barang kepada CV Baking Cake. Oke. Tagihan, oke sebentar. Tagihan atas pengiriman kepada ah, tagihan atas pengiriman kepada CV Baking Cake gitu. Oke, kalau sudah itu berarti transaksi nomor 6 itu sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah nanti kita akan lanjut ke transaksi ke-7. Oke, ada yang mau dikonfirm dulu Bapak Ibu? Ini bisa di-save. Karena sudah selesai untuk transaksi yang faktur. Oke, kita baca lagi transaksi 7 tanggal 8 Januari 2018 perusahaan melakukan penjualan tunai kepada toko kue Sehati. Oke, sekali lagi kalau penjualan tunai berarti ada dua langkah Bapak Ibu yaitu difaktur lalu diproses penerimaan gitu ya. Jadi di penjualan diproses faktur lalu diproses penerimaan. Kalau melakukan penjualan kredit maka difaktur saja.
Gitu ya, itu jadi kunci, Bapak Ibu. Kuncinya seperti itu. Oke, kita klik di faktur penjualan, lalu pelanggannya kita isi melakukan penjualan tunai toko kue sehati ya. Toko kue sehati. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2018. Nomor fakturnya kita off-kan biar bisa kita isi sesuai dengan soal SI. Ini bukan 02 tapi 03. Oke, gitu. Faktur penjualan. Nah, karena ini penjualan tunai, berarti tidak ada transaksi yang melatar belakangi sebelumnya. Maka kita langsung cari di sini tepung terigu. Terigu. Jumlahnya 200. Lanjut, setelah itu pajaknya diganti 10%. Apakah sudah sama dengan soal? Udah sama, gitu. Jadi untuk faktur halaman awal sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke info lainnya, gitu. Oke, di info lainnya tinggal kita isi keterangannya penjualan secara tunai. Oke, untuk selanjutnya, oke, tanggal faktur, tanggal pengiriman, karena di sini belum ada. Ini ada sih, tanggal kirim, ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Ya, tanggal 8 deh, 08. Eh, tanggal pengirimannya 08, 10, 01, 2018. Untuk transaksi 7 tidak berakhir di sini Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi bahwa untuk transaksi secara tunai maka harus diproses pembayaran. Banknya yang bawah ini G untuk proses pembayaran, penerimanya itu bank, nilai pembayarannya di refresh saja, nomor buktinya di off, lalu kita masukkan 1102. Ini dirubah jadi nolnya 04 gitu. Tanggal bayarnya tanggal 8 Januari ya di situ. Ya, 8 Januari. Nah, ini tadi ya. 8 Januari 2018. Oke, 8 Januari 2018. Lalu untuk selanjutnya yang belum apa di info lainnya dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank ya. Transfer bank, keterangannya penerimaan penjualan tunai. Penerimaan penjualan tunai. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Itu merupakan akhir dari halaman yang keberapa ini ya? Yang sudah kesekian ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi ke 8 Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan dulu, biar kita bisa lanjut ke transaksi ke 8. Oke, sebelum transaksi ke 8 ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Lanjut Pak Tony. Oke, lanjut, oke. Semangat. Nah, Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu, biar cepat, nggih. Oke, nanti Bapak Ibu kalau memang ketinggalan juga kita sudah menyiapkan recordnya, Bapak Ibu. Jadi
nanti juga bisa melihat dari recording. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi 9. Di sini adalah pihak gudang meminta persediaan dengan detail seperti ini. Oke, jadi biasanya itu gudang itu kan sudah tahu berapa sih barang yang ada di gudang. Maka gudang itu sesekali melakukan inisiatif. Tolong manajemen barang di gudang itu sedikit. Tolong tambahkan lagi. Nah, di sini pihak gudang itu meminta untuk menambahkan dua barang, yaitu tepung tapioka dan tepung maizena. Karena bisa jadi di gudang udah habis. Nah, komunikasi pihak gudang ini kan kepada pihak manajemen, pihak manajer. Maka tidak masuk di transaksi pembelian. Karena pembelian itu langsung pesanan pembelian ke pihak ketiga. Kalau antar perusahaan di dalam perusahaan masuknya di persediaan, nah masuknya di permintaan barang. Gitu jadinya. Karena sekali lagi, kalau pihak gudang komunikasi ke pihak manajemen untuk meminta, itu maksudnya permintaan barang. Tapi kalau misalnya perusahaan meminta kepada perusahaan lain untuk memberikan barang, nah itu namanya pesanan pembelian. Kan kita perusahaan memesannya. Oke, jadi masuknya di pembelian, lalu permintaan barang. Permintaan barang apa saja yang tanggalnya dulu nggih kita perbaiki tanggal 9 Januari 2018. Nomornya kita off-kan biar bisa kita pakai itu PR. PR 2020 2018 ya. Kategorinya butuh beli barang apa aja? Tepung tapioka, tapioka sebanyak 50 bungkus. Tanggal dimintanya tanggal 10 Januari. Oke, 50 bungkus tepung maizena. Maizena itu jumlahnya 100 bungkus, lebih banyak. Tanggalnya tanggal 10 juga. Oke, gitu nggih. Kalau tidak ada keterangan tanggal, boleh disamakan dengan tanggal transaksi. Yang kedua, itu keterangannya berarti permintaan barang dari gudang gitu aja. Hukumnya nulis keterangan apa? Sekali lagi keterangan nggak wajib Bapak Ibu. Cuma kalau saya kan sedikit eh, sedikit waktu luang lah, punya waktu luang. Jadi sehingga saya melengkapi segala sesuatu yang menurut saya perlu untuk diisi. Gitu nggih. Permintaan barang dari gudang. Lalu sudah gitu saja Bapak Ibu. Jadi permintaan barang, tepung tapioka, tepung maizena. Oke, kalau sudah disimpan Bapak Ibu, itu merupakan transaksi 8. Oke, kita lanjut ke transaksi 9 Bapak Ibu. Di sini perusahaan melakukan PO kepada PT Boga Abadi atas permintaan pembelian dari gudang. Nah, berarti dari gudang ini ternyata diinfokan bahwa ya udah kamu beli di PT Boga Abadi. Jadi kita masuk di pembelian lalu pesanan karena sudah ada pihak ketiga yaitu namanya PT Boga Abadi. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2018. Nah, ini di off-kan biar bisa aktif PO titik 2018 titik 01 titik 12341 gitu. Tanggalnya tanggal 10 sudah. Nah, di sini itu kan diawali dari permintaan gudang. Jadi kita ambil dari permintaan. Kita pakai loop. Nah, akan muncul dan semuanya di ACC jadi 50 100. Oke, sudah sesuai harganya belum keluar.
50 itu 7.000 harganya. Lalu yang bawahnya 12.000. Eh, 12.000. Lanjut. Oke, jadi nominalnya udah oke. Pajaknya jangan lupa Bapak Ibu diganti tarif pajak 10%. Jadi begitu ya. Jadi karena diawali dari transaksi sebelumnya harus kita ambil dari permintaan karena diawali dari permintaan gudang. Selanjutnya di info lainnya alamatnya bisa kita klik saja biar keluar. Di sini berarti pesanan. Terangannya apa? PO. PO atas permintaan eh pembelian pihak gudang. Oke, sudah. Kalau sudah tanggal pengirimannya di sini tanggal 10 Januari 2022. 2019. 2019. Oke, di sini udah oke 2019 juga. Eh, kok 2018? Oh ya Allah. Ini 2018, maaf. Bapak Ibu. Soalnya di sini kecil, jadi kadang-kadang 8 sama 9 mirip. Oke, jadi begitu Bapak Ibu sudah sesuai semua di sini totalnya udah oke, pajaknya udah sesuai, totalnya udah sama dan isinya sudah oke. Kalau sudah kita simpan. Itu merupakan transaksi 9 Bapak Ibu. Untuk transaksi 10 kita lanjut lagi nggih Bapak Ibu nggih. Kurang 5 transaksi lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi 10. Oke, perusahaan menerima barang atas pesanan pembelian. Oke, ini lanjutannya dari sebelumnya, nggih. Jadi setelah pesan, ternyata barangnya itu diterima. Oke, berarti masuk di eh ini kan dari pembelian ya. Jadi masuknya di pembelian, lalu karena di sini menerima, berarti masuknya di penerimaan barang. Pemasoknya itu PT Boga Abadi. PT Boga Abadi, nomor formnya kita bisa off-kan. Biar keluar RI-nya 2018 01 00 Oke, kita sekali lagi kita ambil karena di awal dari transaksi sebelumnya yaitu transaksi pesanan. Coba kita ambil dari pesanan. Oke, nomor faktur harus diisi dulu. Kita isi dulu nomor fakturnya di nomor 10 ini ya. Oke, faktur. Oke, ini ada nomor penerimaan ya, yaitu 0009876. 9876. Oke, kita ambil dari sebelumnya ada pesanan. Kita pakai loop, kita klik, lalu kita lanjut. Nah, kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kita ambil dari pesanan, kita cari dan kita ketemu. Lalu di info lainnya, di sini sudah ada alamat, penerimaan barang, keterangan barang atas PO, oke. Barang atas PO, PO tanggal 10 Januari 2018.
Oke, kalau sudah tinggal kita simpan Bapak Ibu. Nah, itu merupakan transaksi 10. Oke, aslinya tadi itu kita bisa cepat, Bapak Ibu bisa langsung diklik faktur karena tanggal 11 itu kan faktur, oke. Jadi bisa cepat, tapi kalau mau lambat seperti ini sesuai dengan soal nggak apa-apa. Tapi kalau sertifikasi lebih baik coba cari yang tercepat nanti nih, Bapak Ibu langkahnya. Oke, perusahaan menerima tagihan atas pesanan barang. Jadi perusahaan menerima tagihan dari PT Boga Abadi. Oke, jadi perusahaan menerima tagihan yaitu ada di pembelian lalu ada faktur pembelian. Gitu ya. Jadi di sini karena ada penerima tagihan itu faktur. Pemasoknya PT Boga Abadi. Nomor formnya kita nggak ada, nomor formnya adanya nomor faktur ya. Ya sudah, 12 Januari 2018. Tagihan atas penerimaan berarti ambil dari penerimaan. Kita pakai loop, kita pakai klik, lalu kita lanjut. Nah, kayak gitu nih. Jadi prinsipnya accurate, apa yang sudah diawali sebelumnya harus diselesaikan dulu. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, pajaknya jangan lupa diganti tarif pajak yang normal dengan Indonesia pada saat itu. Oke, 155. Oke, lalu di info lainnya, nomor faktur kita isi invoice Boga 2018 strip 099. Pembayaran, faktur pembelian diganti, keterangannya di sini, karena di sini nggak ada keterangan, anggap aja ini ya, tagihan, pembelian, tagihan, tagihan pembelian ke dari PT Boga Abadi. Oke, karena ini hanya tagihan saja, maka berhenti di sini. Gitu nggih. Tapi kalau ternyata di sini ada dan uang dan ada pembayarannya, maka harus diproses pembayaran. Gitu nggih. Cuma di sini kebetulan hanya tagihan saja tanpa adanya pembayaran. Gitu. Jadi ini bisa langsung disimpan Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi. Oh, sebentar. Kok tanggul? Oke, saya coba cek dulu deh. Ini ya, kalau ada kesalahan itu kita bisa edit. Sebentar, Bapak Ibu. Mungkin tahunnya yang belum sesuai. Oke, waduh. Coba saya cek lagi di faktur pembelian tadi. Itu tadi transaksi di tanggal 12. Oke, oke, kita coba lihat sebelum tanggal ini itu ada penerima barang. Oke, saya cek dari penerimaan dulu nggih, Bapak Ibu. Pembelian penerimaan barang dulu deh. Kita coba cek.
Oh, tanggalnya, mohon maaf Bapak Ibu, belum saya revisi yang sebelumnya, yaitu tanggal 11 Januari 2018. Oke, maka langsung diklik faktur untuk memperbaiki yang ini. Oke, oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya perbaiki dulu yang faktur. Tanggalnya kita revisi 12/01/2018. Setelah itu kita off-kan biar bisa masuk. Oh, nomor, oh, gak ada ini sih. Kita on-kan saja. Lalu di info lainnya, nah baru ini masuknya invoice itu ya tadi. Invoice. Boga 2018 099. Oke, 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 oke. Di sini keterangannya berarti tagihan atas pembelian dari PT Boga Abadi. Set. Oke, tinggal di sini pajaknya diganti 10%. Oke, sudah sama Bapak Ibu, kita coba simpan. Ini 2018 ya. Oke, simpan. Oke, sudah aman. Kita lanjut ke transaksi 12, Bapak Ibu. Di 12 itu melakukan penjualan tunai. Sekali lagi, kalau penjualan tunai berarti harus difaktur, setelah faktur harus diproses pembayaran. Gitu nggih. Jadi ada dua kali langkah. Jadi di penjualan lalu klik faktur penjualan. Gitu nggih. Lalu pelanggannya kita isi CV, melakukan penjualan secara tunai ke, sebentar kita coba lihat. Oh ini toko roti seberang gitu nggih. Toko roti seberang. Lalu tanggalnya tanggal sesuai dengan soal 13 Januari 2018. Tuh, lalu kita off-kan biar bisa kita masukkan SI 2018 ini 04. Nah, karena ini transaksi pertama, karena di sini penjualan tunai pasti transaksi pertama, maka kita langsung pakai loop. Tepung beras sejumlah 500, harganya 31. Diskon. Oh, ternyata ada diskonnya. Ya, kita tulis manual saja diskonnya. 787.500. 787.500. Oke, ada diskon. 962. Oke, sudah sama. Lalu yang kedua, tepung tapioka. Tapioka. Tapioka itu kuantitasnya ada 200 dan tidak ada diskon di sini. Pajaknya diganti tarif pajak 10%. Jadi totalnya udah sama 19.692 750. Sudah sama, tinggal kita tambah transaksi yang I atau info lainnya. Keterangannya berarti penjualan secara tunai. Ini saya melihat dari sini, guys, Bapak Ibu, di keterangan. Info pengirimannya dikirim 13 Januari. 13 Januari 2018. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ini memang sudah selesai. Tapi kalau di sini penjualannya secara kredit. Karena di sini penjualan secara tunai harus diproses pembayaran. Nah, ini bukti transaksinya yang bawah itu. Nah, pindah banknya menggunakan bank
Nilai pembayaran di refresh. Tanggal bayarnya tanggal 13 Januari 2018. Oke. Lalu untuk selanjutnya dengan transfer bank, keterangannya di sini penerimaan penjualan tunai. Penerimaan penjualan tunai. Gitu. Di seperti situ. Ya, seperti itu saja sih untuk transaksi ini. Transaksi tanggal 12. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi 13, yaitu transaksi 13 tanggal 15 Januari 2018 menerima pelunasan piutang. Nah, kalau pelunasan piutang itu nggak masuk di kas dan bank, Bapak Ibu. Karena piutang itu dari transaksi pembelian. Jadi kita selesaikan di pembelian. Jadi pembelian di sini menerima pelunasan piutang. Jadi masuknya langsung ke pembayaran pembelian. Itu nggih. Pemasoknya namanya CV Banking. Astagfirullah. Ini kan pelunasan piutang, nggih. Pelunasan piutang berarti dari penjualan. Penjualan, penerimaan, penjualan. Oke. Oke, terima dari CV Banking Cake. Gitu. Banknya menggunakan bank. Nilai pembayarannya itu belum ada. Kita isi dulu yang sudah ada informasinya. Nomor buktinya kita isi 1102 titik 2018 titik 01 titik 00006. Nah, tanggal bayarnya tanggal 15 Januari 2018. Nah, nilai pembayaran itu nanti dulu kita ambil dari transaksi melunasi pelunasan sebesar 13 juta 4 yang bawah saja berarti ya. Yang 13.478. Lanjut. Nah, lalu kita refresh. Nah, biar di sini tidak ada keterangan tadi kan ada keterangan lebih bayar gitu. Kalau kita refresh sudah tidak ada. Lalu tinggal di info lainnya metodenya dengan cek atau giro. Dengan nomor ceknya BG 991188, tanggal ceknya sampai 31 Januari 2018. Keterangannya penerimaan penerimaan pelunasan piutang atas faktur nomor INV strip 17 strip 100. Itu nggih. Jadi keterangannya seperti itu. INV strip 17 strip 100. Gitu. Itu merupakan transaksi ke-13. Oke, tinggal dua transaksi lagi, Bapak Ibu. Lalu kita simpan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke dua transaksi terakhir untuk sesi hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan 15 transaksi lagi. Oke, kita lanjut ya. Transaksi 14 ada membuat paket promo. Paket promo. Kalau pembuatan paket promo itu berarti menambah barang dan jasa baru, Bapak Ibu.
Jadi masuk di dalam persediaan, lalu klik barang dan jasa. Barang dan jasa namanya kita isi paket promo. Kategori barangnya kalau tidak jelas kita umum. Lalu tipenya itu grup. Nah, karena terdiri dari 100 bungkus tepung terigu dan 50 bungkus tepung kanji. Berarti namanya itu grup. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau paketnya terdiri dari beberapa item, biasanya kalau namanya paket itu pasti grup. Satuannya itu di sini kalau tidak ada satuannya, kita buat satuan sendiri aja ya, yaitu paket. Karena di sini kan membuat promonya itu nggak jelas ya. Jadi nggak apa-apa kita buat satuan sendiri namanya paket. Gitu nggih. Jadi paket promo, oh paket promo tepung murah gitu. Promo tepung murah. Kalau di soal sih nggak ada paketnya nggih. Langsung promo tepung murah. Ya sudah deh, promo tepung murah aja, paketnya dihapus. Gitu. Satuannya aja yang dalam bentuk paket. Jadi promo tepung murah, kategorinya umum, jenis barangnya grup, ada barang-barang dan jasa, satuan paket. Lalu penjualan pembelian itu di-off-kan biar bisa harga promo tepung murah. Harga promo tepung murah itu nilainya 5 juta. Jadi 5 juta per paket. Nah, ini yang penting yaitu rincian grup terdiri dari apa? 100 bungkus tepung terigu. Berarti tepung terigu itu kita kasih 100. Lalu selanjutnya ada tepung kanji itu ada 50. 50. 50. Lanjut. Nah, setelah itu sudah selesai. Jadi yang perlu diisi pertama umum, yaitu promo tepung murah umum, kategorinya grup. Kode barang-barang jasa, satuannya paket. Penjualannya cuma diisi ini, yaitu biar bisa dihitung, jadi jangan dicentang. Harus ancentang, biar bisa diisi 5 juta. Rincian grup terdiri dari apa aja? Tepung terigu dan tepung kanji. Terigunya 100, kanjinya 50. Kalau sudah disimpan, itu merupakan eh, penambahan barang dan jasa. Nah, ini soal terakhir untuk sesi malam hari ini, yaitu toko roti seberang tertarik untuk melakukan pembelian paket promo. Oke, karena itu tertarik, membelinya pakai promo dengan info sebagai berikut. Oke, di sini ada faktur penjualan lalu terima pembayaran. Berarti ini toko roti seberang melakukan pembelian secara tunai. Gitu nggih. Jadi melakukan pembelian secara tunai. Cuma bahasanya rada rumit ya, gitu. Atau rada ruwet gitu. Oke, toko roti seberang tertarik untuk melakukan pembelian, padahal intinya yaitu melakukan pembelian secara tunai. Oke, jadi masuknya karena toko roti membeli, berarti kita CV Surya Sejahtera sebagai penjual. Jadi masuknya di penjualan. Jadi langkahnya dua nanti, penjualan lalu faktur. Setelah itu diproses penerimaan penjualan karena secara tunai. Di faktur kita isi pelanggannya namanya toko roti seberang, tanggalnya tanggal 17 Januari 2018. Nomor fakturnya di off-kan biar bisa muncul TSI, nolnya diganti 05. Tanggalnya sudah oke, barang jasanya
Sekali lagi karena ini transaksi pertama boleh pakai loop promo tepung murah sebanyak dua sesuai dengan soalnya ini ya. Belinya dua 5 juta. Oke, lanjut. Nah, ini sudah jadi 10. Oke, coba diklik lagi. Oh, ada satu yang lupa. Yaitu di sini kenapa kok muncul pajak, tapi di sini nggak muncul pajak. Kita coba lihat di barang dan jasa, lalu list warna hijau. Nggih, jadi kembali ke barang dan jasa kalau memang Bapak Ibu tidak menemukan di persediaan barang dan jasa. Nggih, setelah itu di list warna hijau, klik promo tepung murah. Kenapa kok pajaknya nggak keluar? Karena di penjualan dan pembelian itu kita tidak mengklik PPN, gitu nggih. Jadi tambahkan dulu PPN-nya. Nah, kalau sudah, maka pajaknya sudah bisa keluar. Kita kembali ke faktur. Lalu kita coba cari lagi promo tepung murah, lalu kita dua. Nah, sekarang sudah keluar pajaknya. Nah, gitu nggih. Yang sebelumnya dihapus saja. Hapus. Nah, pajaknya diganti pajak yang masih 10%. Gitu. Jadi udah sama 10 juta, PPN-nya udah 1 juta, totalnya 11 juta. Oke, ini sudah sama dengan soal, tinggal kita isi di info lainnya, yaitu keterangannya dengan penjualan tunai promo. Tanggal kirim disamakan dengan tanggal transaksi atau di soal juga ada, yaitu 17/1/2018. Oke, sekali lagi ini belum selesai karena di sini ada pembelian secara tunai. Kalau tunai harus diproses pembayaran Bapak Ibu. Jadi harus diproses pembayaran. Nah, ini merupakan langkah paling terakhir. Tinggal kita refresh, nomor buktinya kita off-kan biar bisa kita masukkan 1102 2018 01 00-nya 7 belakangnya. Setelah itu tanggal bayarnya tanggal 17 17 Januari 2018. 17 Januari 2018. Nah, tinggal di sini ada transfer telah terima dari oke, dari roti seberang. Oke. Di sini berarti metodenya transfer, keterangannya penerimaan penjualan promo. Penerimaan penjualan promo. Itu. Jadi sudah selesai. Jadi toko roti seberang di Penyebang, nilai pembayaran 11 juta, nomor buktinya disesuaikan dengan soal, tanggal bayarnya tanggal 17 dan sudah kita ambil dari sebelumnya. Gitu. Yang sama yaitu ini. Ini merupakan transaksi terakhir Bapak Ibu untuk transaksi hari ini. Lalu kita simpan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah selesai untuk transaksi hari ini. Kembalikan. Oh ya. Oke, kalau tidak ada, maka saya akan kembalikan kepada Pak Tatas.
Baik, luar biasa, Pak Tony. Terima kasih atas penyampaian sharingnya ya untuk pelatihan accurate di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh ya disampaikan. Karena ini adalah sesi kedua dan alhamdulillah tadi uh, mulai pukul 7 ya, lebih 10 Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan dan alhamdulillah kita sudah sampai di 15 transaksi Bapak Ibu dan minggu depan kebetulan ada di hari libur ya, ya betul ya Bapak Ibu ya. Itu kalau misalnya dimajukan atau dimundurkan, monggo saya kembalikan. Mungkin ada masukan dari Bu Zulfa terkait dengan pelaksanaan di kegiatan berikutnya yang akan kita selenggarakan secara online. Monggo Bu Zulfa. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sampai transaksi ke-15 sudah tuntas. Eh, Kira-kira bagaimana? Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu untuk anggota MGMP. Kalau menurut saya kok lebih cepat lebih baik ya Pak Tatas ya. Oke, Kalau Ibu. menurut panjenengan gimana? Ya, Saya juga kembalikan ke Pak Tommy juga. Pak ya, Tommy memang insya Allah bisa ya Pak Tommy ya, walaupun di hari libur di Jumat malam seperti biasa, eh, di jam yang sama mungkin Bu Jumat Zulfa. malam itu maaf tanggal berapa itu Pak? Jumat itu di tanggal 30 Bu, minggu depan itu. Oh, Oke, karena sebenarnya ketepatannya di 29.30 itu ada hari libur nasional. iya, Ya, itu makanya kalau apakah mau dimajukan, kalau dimajukan, monggo. Kalau ada masukan juga dari Bapak Ibu, silahkan. Tapi juga Bu Zulfa juga menyampaikan mungkin lebih cepat lebih bagus ya. Baik, biar iya, cepat tuntas ya. Karena, ya. Kalau ya. Pak Tommy, kalau Jumat malam gimana Pak Tommy? Oke, kalau dari saya sih terserah nggih Bapak Ibu nggih. Insya Allah saya bisa mengikuti. Untuk minggu depan saya tidak bisanya hari Kamis malam saja. Jadi kalau Oh gitu. selain itu hari mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat itu saya bisa gitu. Iya, Ibu. Ya, Mungkin nanti kita juga bisa ini ya, share di grup ya. Kita bisa oke, buat polling ya, juga ya, Pak. untuk jalan pelaksanaannya. Mungkin ya kita usahakan kalau memang bisa secepatnya ya itu akan lebih bagus juga supaya nanti tidak terlalu lama juga uh, dari hari ini begitu Bu Silva. Ya, biar segera tuntas. Ya, Baik, nanti segera diinformasikan di grup itu, Pak G. oke Bu, ya matur nuwun. G, Oke, G, matur nuwun Bu Silva, uh, Bapak Ibu yang lain sami. juga. Oke, ini juga mungkin saya sampaikan juga Bu di sini ada Pak Adrian juga, Pak Adrian Hartanto juga ini sebagai anggota di pengabdian kita nanti juga akan membantu secara teknis ya di belakang layar untuk persiapan ujian apa sertifikasinya untuk CADE dan juga ini juga ada teman-teman mahasiswa di sini ada Mbak Nabila ya, ada Mbak Nabila dan juga ada Mbak Rizka Dwi nanti insya Allah di akhir sesi juga nanti akan bantu Bapak Ibu di lapangan ya untuk persiapan ujian sertifikasinya. Mungkin untuk teknis-teknis yang berkaitan dengan ujian sertifikasi akan kita diskusikan juga setelah nanti pelatihannya bisa kelar semua transaksi ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Bu Sulfa, mungkin ini karena waktunya sudah malam bisa diakhiri ya Bu Sulfa. Ya, monggo. Oke, Matur suwun sangat, Pak. G. oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah di G. malam ini kita sudah menyelesaikan di tatap muka yang kedua. Semoga apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini bersama-sama bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita bisa berkoordinasi melalui